Lexi. Halo kakak. Halo Kak Yeremia. Halo. Kita udah mau mulai ibadah loh. Oh, udah mau mulai ya? Yuk, Sarung Lexi juga ikutan yuk. Ayo. Ayo adik-adik yang ada di rumah juga, kita akan memulai ibadah kita. Tapi kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Hai teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin dan sertai ibadah sekolah minggu online dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Aku mau yang ini. Aku mau yang itu. Nggak mau, ini punya aku. Ya udahlah, kamu jahat banget sih. Ya udah, ini punya aku. Aku gambar aja. Ya udah, aku juga. Gambar aku udah siap. Aku juga. Gambar aku bagus nggak teman-teman? Aku juga yang bagus. Punya Aku dia yang lebih jelek. bagus. Nggak Punya mau. dia jelek. Punyamu Punya yang kamu nggak jelek. Eh, berhenti. Kalian jangan berantem. Kalian ingat nggak kasih Yesus? Apa? Yesus, apa Kasih itu? Yesus itu sabar, tidak suka marah-marah, dan sayang kepada teman. Tapi dia ngeselin. Jangan dong, dengerin lagu ini ya. Iya. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yuk, adik-adik di rumah ikutin yuk. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan
seperti itu kasih Yesus. Oh, begitu. Aku minta maaf ya, Lex. Iya, maafin aku ya, Sharon. Adik-adik yang di rumah sekarang sudah tahu dong gimana kasih Yesus, yaitu selalu sabar, tidak suka marah-marah, dan sayang teman-temannya. Lexi dan Sharon sudah baikan kan? Sudah dong. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo. Adik-adik di rumah, siapkan dirinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami agar tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai akhir dan juga berkati Om dan Tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, lihat. Mana yang mereka? Mana yang mereka? Ada tentara yang Oh, datang. atau mungkin di sana? Wah, kemana yang mereka? Kok nggak ada lagi? Wah, mungkin ini gagal lagi. Adik-adik, lihat nggak tadi?
ada tentara yang lewat di sini. Kira-kira mau ngapain dia ya? Kayaknya nih adik-adik, dia mencari sesuatu. Dia mencari musuh yang akan ditangkap dia. Tapi ternyata dia gagal. Dia nggak berhasil, adik-adik. Oh, adik-adik. Om Ted ingat, ada cerita di dalam Alkitab tentang seorang raja dan tentara yang selalu gagal dan gagal ketika mereka mau menyerang kerajaan Israel. Nah, adik-adik, mau tahu kan ceritanya? Nah, coba adik-adik di rumah buka Alkitabnya, lalu kita baca sama-sama ayat ini. Ayo, mana Alkitabnya? Yuk, Om Teli lihat dulu nih. Oke, semua sudah buka. Buka kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8. Oke, kalau semua sudah siap, baik. Dalam hitungan ketiga, dengan suara yang kuat, sama-sama kita baca ayat ini. Oke, siap semua? 1, 2, 3. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadangnya. Nah, adik-adik tahu nggak? Suatu hari Raja Aram sedang berperang melawan kerajaan Israel. Adik-adik tahu nggak? Raja Aram ini adalah seorang raja yang jahat. Adik-adik lihat. Lihat, Raja Aramnya datang adik-adik. Raja Aram dan tentaranya datang. Adik-adik kira-kira mereka mau ngapain ya? Coba kita lihat. Ya, sama-sama kita lihat adik-adik. Apa yang Raja Aram ini lakukan? Wah, adik-adik. Gawat adik-adik. Ternyata Raja Aram ini memerintahkan kepada tentaranya untuk menyerang kerajaan Israel. Adik-adik, ternyata Raja Aram ini punya hati yang jahat terhadap Israel. Nah, adik-adik, sekarang Om Ted mau tanya nih. Siapa di antara adik-adik yang suka jahatin teman-temannya? Yang suka usilin teman-temannya? Adik-adik, boleh nggak kita jahatin teman-temannya? Nggak boleh, ya? Nggak boleh, karena Tuhan marah kalau adik-adik suka jahatin temannya. Nah, Om Ted percaya adik-adik di rumah nggak ada yang suka jahatin teman-temannya ya. Puji Tuhan. Adik-adik, coba lihat adik-adik. Raja Aram yang jahat itu datang lagi. Dia datang adik-adik dengan tentaranya. Nah, kita lihat apa yang mereka lakukan. Prajurit, bawa kemari petanya. Lapor Raja, ini peta kerajaan Israel. Kita harus merebut Israel. Ke tempat ini dan itu. Kalian harus menghadap Israel. Kali ini tidak boleh gagal. Kalian mengerti? Baik Raja, mengerti Raja. Waduh, gawat adik-adik. Gawat adik-adik. Raja Aram, ya marah kepada tentaranya.
dia marah besar adik-adik. Wah gawat ini. Dia akan menghadang. Dia menyerang kerajaan Israel. Oke, nah adik-adik tahu nggak? Dalam firman Tuhan, atau firman Tuhan katakan, setiap kali Raja Aram dan tentaranya menyerang kerajaan Israel, mereka selalu gagal dan gagal. Gak pernah berhasil adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, coba kita lihat apa sih rahasianya yang membuat Raja Aram ini dan tentara Aram gagal. Ya, waktu menyerang kerajaan Israel. Sampai-sampai tadi kita lihat Raja Aramnya itu dia marah besar. Dia gak percaya. Bahkan heran. Kok bisa ya? Masa setiap kali kita mau menyerang kerajaan Israel, kita gagal terus? Wah. Nah, adik-adik tahu nggak betapa terkejutnya Raja Aram ini dan marah besar ketika mengetahui bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Elisa yang sudah menolong kerajaan Israel. Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa yang melindungi mereka. Sehingga semua rencana jahat dari Raja Aram itu terbongkar. Karena Tuhan memakai Nabi Elisa. Adik-adik, lihat. Ada Nabi Elisa datang. Adik-adik tahu nggak? Nabi Elisa ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia suka berdoa. Dia percaya bahwa Tuhan yang disembah yang menolong dia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Sehingga Tuhan melindungi Nabi Elisa ini. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebab itu kita harus juga berdoa kepada Tuhan. Kalau adik-adik takut, sembahyang sama Tuhan, berdoa minta Tuhan lindungi kami. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, lihat adik-adik. Ada Raja Aram, ya, dan tentara yang datang lagi. Waduh, adik-adik, lagi mau ngapain mereka ini? Prajurit, perintahkan orang untuk mencari dia. Supaya aku memerintahkan untuk menangkapnya. Baik Raja, laksanakan. Adik-adik, ternyata Raja Aram ini marah besar adik-adik. Dia ingin menangkap Nabi Elisa. Tetapi adik-adik tahu, firman Tuhan berkata, tentara Aram ini mengepung kota Dotan di mana Nabi Elisa tinggal. Raja Aram itu mencari Nabi Elisa untuk menangkapnya. Waktu hari masih pagi, tiba-tiba pelayan Elisa, dia melihat di luar sana banyak kuda-kuda, kereta-kereta yang banyak serta tentara yang banyak sekali adik-adik. Tuan, celaka kita Tuan. Di depan sana banyak tentara dan kereta-kereta yang mengepung kita. Celaka kita Tuan. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, adik-adik, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Ternyata Nabi Elisa berdoa lagi kepada Tuhan adik-adik. Dia memohon kepada Tuhan. Dia sembahyang sama Tuhan. Tuhan, lindungi kami. Adik-adik, waktu Nabi Elisa berdoa,
supaya Tuhan membutakan mata tentara Aram yang mengepung mereka. Wow, luar biasa. Adik-adik tahu nggak? Doa orang benar besar kuasanya. Doa Elisa dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan membutakan mata mereka yang jahat itu. Doa Elisa didengar oleh Tuhan, adik-adik. Tuhan yang menjaga dan Tuhan juga melindungi Nabi Elisa. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, percaya kan bahwa kita punya Tuhan Yesus. Dikala kita takut, dikala adik-adik cemas, dikala adik-adik sedih, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang selalu menjaga adik-adik semua, melindungi adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Nah, sebab itu, adik-adik, Om Ted mau ajak nih, harus rajin berdoa ya. Siapa yang suka di sini berdoa? Yang rajin berdoa di rumah. Coba angkat tangan adik-adik yang ada di rumah. Wah, puji Tuhan. Om Ted senang, Tuhan Yesus juga senang melihat adik-adik berdoa. Puji Tuhan. Oh ya adik-adik. Tadi Om Ted lihat nih. Ada cahaya yang berkilau-kilau. Kira-kira apa ya? Mau tahu nggak? Coba Om Ted lihat dulu. Tuh, ini banyak pedang. Oh, puji Tuhan adik-adik. Om Ted mendapatkan sesuatu. Ada kotak emas. Ada harta karun. Wow. Adik-adik lihat. Lihat adik-adik. Om Ted senang sekali ini dapat harta karun. Wah, kira-kira apa ya isinya ini? Mungkin coklat. Atau sama-sama deh kita lihat ya. Om Ted penasaran nih. Apa kotak ini? Coba Om Ted buka dulu. Wah, adik-adik, ternyata ada gulungan kertas di dalamnya. Wow. Apa sih yang ada di gulungan kertas ini? Oke, coba semua ya. Sama-sama kita buka. Oke, semua siap. Ting, ting, ting. Apa isinya adik-adik di rumah? Lihat. Oh, ternyata ada ayat hafalan. Ayat hafalan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Nah, ini ayat hafalan kita adik-adik. Coba lihat. Sama-sama kita baca ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sekali lagi, 2 kali deh, supaya hafal di rumah ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Puji Tuhan adik-adik. Haleluya. Kita punya Tuhan yang menyertai adik-adik. Ada malaikat Tuhan yang melindungi adik-adik semua. Baik, semua lipat tangan, tutup mata. Om Ted akan berdoa. Ya, siap semuanya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Karena Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjaga kami. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam kehidupan kami semua. Berkatilah orang tua kami, papa mama, kakak adik, bahkan seisi rumah kami. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. Supaya firman-Mu bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Mengakhiri
ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami dasarkan semuanya pada satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, adik-adik di rumah katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya.